Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di Masjid Namira yang kita cintai ini. Semoga perjalanan panjenengan semuanya ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Semoga kelak pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pengurus masjid dan yayasan Masjid Namira, semoga yang panjenengan upayakan demi tegaknya, makmurnya masjid ini, semoga itu semua dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Para hadirin, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir saya jelaskan ke panjenengan kondisi pra kelahiran Nabi. Bagaimana kondisi Jazirah Arab. Bangsa Arab itu kemarin saya jelaskan ada 3. Masih ingat enggak? Ada Arab Al-Baidah, ada Al-Arab Al-Musta'ribah, ada Al-Arab Al-Aribah. Masih ingat enggak? Masih? Nah, Sirah Nabawi harus diingat karena nyambung ya ceritanya. Kemudian kemarin saya jelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Nabi lahir dari sisi agama. Mereka itu agamanya apa? Sudah saya terangkan. Secara ekonomi bagaimana? Sudah saya terangkan. Secara politik bagaimana? Sudah saya terangkan. Lah sekarang pra kelahiran Nabi kita akan jelaskan nasabnya Nabi dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunannya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Di antara keturunannya Nabi Ismail ada namanya Kinanah. Di antara keturunannya Kinanah Quraisy. Quraisy nanti melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy itu kakeknya Nabi ke-10. Ada yang bisa nyebutkan nasab Nabi sampai ke Quraisy? Yang bisa saya kasih hadiah. Ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Quraisy. Siapa yang bisa? Berdiri mas, tanpa melihat. Bismillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek pertama Abdul Muthalib itu. Terus Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab,
Lu'ai, Ghalib, Fihr. Fihr itu siapa? Quraisy, dapat hadiah jelas. Udah saya siapkan tadi itu. Enggak, Masya Allah bisa nyebutkan datuknya Nabi ke-10. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib kakek pertama, ya kan? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini julukannya Quraisy. Jadi Quraisy itu nama aslinya siapa tadi? Fihr. Cuma julukannya Quraisy. Lah Quraisy itu datuknya Nabi keberapa? Ke-10. Sehingga orang Mekah itu Quraisy, keturunan datuknya Nabi yang ke-10. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau Quraisy. Cuman saya akan menceritakan panjenengan mulai dari Qusay supaya kita tahu siapa saja manusia-manusia besar sebelum Nabi lahir. Ya, Abdul Muttalib kakek pertama, kakek kedua Hashim, kakek ketiga Abdul Manaf, kakek keempat Qusay. Saya akan terangkan siapa Qusay. Qusay bin Kilab, datuknya Nabi keberapa tadi? Keempat. Nah, saya mulai dari situ ya. Saya ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini datuk keempat. Datuk keempatnya Nabi. Abdul Muttalib datuk pertama, Hashim datuk kedua, Abdul Manaf datuk ketiga, kemudian Qusay datuk keempat. Qusay bin Kilab. Saya terangkan siapa Qusay ini. Qusay ini tokoh Quraisy pertama yang bisa menguasai Makkah. Sebelumnya Mekah itu tidak dikuasai suku Quraisy. Tapi orang yang pertama kali menjadikan Quraisy atau suku Quraisy berhasil menguasai Mekah itu datuknya Nabi atau kakeknya Nabi yang keberapa tadi? 4. Namanya Qusay bin Kilab. Apalkan nama Qusay. Dia berhasil menghimpun suku Quraisy yang aslinya nomaden atau bertempat di lembah-lembah, dikumpulkan sama dia, berhasil menguasai Mekah yang sebelumnya dikuasai suku yang lain. Dan pada waktu itu datuknya Nabi yang keempat ini yaitu Qusay memegang 6 jabatan. Silakan ditulis. 6 hal ini semuanya kembali ke tangannya kakeknya Nabi yang keempat tadi itu, Qusay bin Kilab. 6 itu apa saja? Yang pertama, al-qiyadah, kepemimpinan. Tidak boleh ada orang memutuskan perkara di kota Mekah kecuali harus seizin Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ini jabatan pertama adalah al-qiyadah, puncak kepemimpinan. Semua urusan Mekah kembali ke orang ini, kepemimpinan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, as-siqayah, yang bertanggung jawab memberi minum jemaah haji. Jadi Qusay ini kalau ada jemaah haji dari berbagai penjuru negeri Arab, dia ini yang bertanggung jawab terhadap ngasih minum jemaah haji. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustadz, itu kan zaman jahiliyah, Nabi belum lahir, mosok sudah ada haji? Masa ada haji? Jawabannya sudah ada belum haji? Tolong dijawab, sudah ada belum? Sudah ada, tapi haji yang sudah diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Haji tapi kecampuran syirik. Di Ka'bah itu banyak berhala-berhalanya. Haji tapi diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Lah, zaman itu Qusay ini
jabatan yang kedua tadi as-siqaya, ngasih minum jemaah haji. Oke, jelas? Setelah itu nomor berapa? 3, ar-rifada, ngasih makan jemaah haji. Wong jemaah haji sak mono kae iku dikai pangan datuknya Nabi yang keempat ini. Qusay bin Kilab. Kasih makan. Yang jelas makanannya ya enggak mungkin soto Lamongan. Di Mekah enggak ada soto Lamongan ya. Adanya apa kira-kira? Ya gandum, kurma begitu. Wallahu a'lam ya. Terus nomor berapa? Nomor 4. Nggih, nomor 4 ya. Jabatan nomor 4 adalah al-hijabah, pemegang kunci Ka'bah, sing berhak buka Ka'bah, nutup Ka'bah, ya datuke Nabi yang keempat ini, namanya Qusay bin Kilab. Yang nomor 5, betul, al-liwa, bendera perang, yang memutuskan perang apa tidak, dan yang berhak menentukan siapa pemegang bendera perang, panji perang Quraisy, ya datuknya Nabi ini, Qusay bin Kilab. Nomor pinten? Nomor 6, Darun Nadwah. Apa Darun Nadwah itu? Darun Nadwah itu parlemennya Quraisy. Ngerti parlemen apa ten? Kalau kayak negara kayak DPR loh Pak, tapi duduk DPR. Jadi tempat para sesepuh Quraisy kumpul, bermusyawarah, dedengkot Quraisy kumpul, kalau ada perkara penting bermusyawarah, itu namanya Darun Nadwah. Dan itu ketuanya adalah siapa? Qusay bin Kilab. Ini orang hebat ini. Datuknya Nabi ini orang Quraisy pertama yang menguasai Mekah, dan semenjak itu Mekah dipegang oleh Quraisy. Suku yang lain gak ada yang berani. Oke? Kemudian setelah Qusay ini punya anak banyak. Turun ke datuknya Nabi keberapa? Ketiga. Betul apa enggak? Namanya Abdul Manaf. Karena anaknya banyak, maka jabatan tadi otomatis tidak bertumpu ke satu orang, dibagi-bagi ke anaknya. Bisa dipahami kira-kira? Abdul Manaf, datuknya Nabi keberapa berarti ini? Ketiga. Ini kalau tidak salah kena 3. Al-Qiyadah, kepemimpinan. Terus As-Siqaya, ngasih minum jemaah haji. Terus Ar-Rifada, ngasih makan jemaah haji. Oke. Abdul Manaf punya anak yang terkenal ada 4. Hashim, datuknya Nabi keberapa berarti ini? Kedua. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek pertama. Kakek kedua Hashim. Kakek ketiga Abdul Manaf. Kakek keempat Qusay. Gak bingung kan? Oke. Jadi Qusay punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4. Yang pertama datuknya Nabi. Siapa namanya tadinya? Hashim. Datuk Nabi kedua Hashim. Kemudian anak yang lain namanya Muttalib. Perhatikan, aku tidak berkata Abdul Muttalib, tapi aku berkata Muttalib. Itu orang yang beda. Saya ulangi, datuknya Nabi ketiga namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4 yang terkenal. Yang pertama Hashim, datuknya Nabi kedua, betul? Terus Muttalib, terus Naufal, terus Abdisyams. 4 anaknya Abdul Manaf ini. Saya ulangi pelan-pelan. Hashim, Muttalib, Naufal, satunya siapa tadi? Abdisyams. Diingat-ingat loh ya, besok tak tanyain. Saya ingin jawab, kan lumayan oleh hadiah. Nah, 4 ini yang datuknya Nabi kedua siapa? Hashim, Muttalib, Naufal, Abdisyams.
datuknya Nabi yang kedua siapa? Hashim. Jelas? Lah, sampai di Hashim, jabatan yang tadi di Qusay ada 6, masih ingat tak? Di Hashim cuma ada 2. As-siqaya war-rifada. Jelas ya jamaah? As-siqaya ngasih minum jemaah haji, ar-rifada ngasih makan jemaah haji. Itu datuknya Nabi kedua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek pertama, bin Hashim, datuk kedua. Lah kakek keduanya Nabi namanya Hashim ini, nama aslinya bukan Hashim. Nama aslinya Amr bin Abdi Manaf. Jelas? Kenapa kok dipanggil Hashim? Hashim itu bahasa Arab dari kata-kata hasyama yang artinya yang yang memecahi roti. Jadi roti itu dipecah-pecah terus dikasih kuah, dikasih makan jemaah haji. Saking baie, saking dermawane sampai nama aslinya dilupakan. Yang terkenal julukannya Hashim, si orang yang bagi-bagi roti itu tadi. Yang mecahi roti terus dibagi-bagi. Bisa dipahami kira-kira? Lah, dalam riwayat Hashim inilah orang Quraisy pertama yang mencetuskan 2 alur perdagangan. Ya. 2 alur perdagangan. Musim panas, musim dingin ada di Al-Qur'an. Siapa yang bisa sebutkan di dalam Al-Qur'an? Panjenengan sudah hafal semuanya ayatnya ini. Bahwa dulu kafir Quraisy itu punya 2 alur perdagangan. Musim panas, musim dingin. Siapa yang tahu? Ayatnya. Nggih, Ibu. Tapi nggak pakai hadiah, Bu, nggak apa-apa ya. Yang keras, Bu. Ya, betul. Adiknya mewakili. Sini, Dek, dapat hadiah. Ayo sini. Ayo, cepet. Sik tak delok ya aku nggo duit tak. Dapat hadiah. Bawa ke Ibu. Nggih, sama-sama. Betul, li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Makanya siap-siap sampean ku tak takoni meneh ya. Kayane sik akeh. Astagfirullah. Li'ila fi Quraisy, sudah menjadi tradisi Quraisy. Rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan musim dingin, perjalanan musim panas. Jadi wong kafir Quraisy itu Pak, zaman biyen, karena Mekah itu kan kemarin saya ceritakan Pak, Mekah itu gersang, tandus. Betul ya? Mau icir pari, yo gak metu. Nggih napa mboten? Mau tanam padi gak bisa Pak. Jangankan padi, tanam kurma aja gak bisa kok. Kurma itu tidak ada di kota Mekah. Adanya di mana? Madinah. Jadi benar-benar gersang. Makanya Nabi Ibrahim kan naruh Siti Hajar di tempat yang gersang kan, mondar-mandir cari air mboten enggak ketemu-ketemu toh. Itu kan menunjukkan bahwa Mekah ini gersang. Maka tidak ada cara lain untuk bisa mempertahankan hidup kecuali harus dagang. Musim panas, musim dingin. Musim panas dalam riwayat ke negeri Syam. Musim dingin dalam riwayat ke negeri Yaman. Jadi kalau musim dingin pergi ke selatan, ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam, Palestina. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu pencetusnya datuknya Nabi kedua. Siapa namanya? Hashim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was, ini yang pertama kali mencetuskan Hashim ini. Lah, perhatikan. Datuknya Nabi Hashim ini dagang, Pak. Dari Makkah ke Syam. Berarti musim apa tadi? Panas. Ojo sampai gak iso jawab lho ya. Engko ngulangi meneh to lah anjeritane.
Perhatikan. Nih, sering saya sampaikan di tempat ini, Pak. Konsentrasi, lihat saya semuanya. Saya akan terangkan geografi. Yaman itu jazirah Arab paling selatan. Betul? Paling selatan jazirah Arab itu Yaman. Yaman itu selatannya lagi Laut Arab atau Samudra Hindia. Lepas pantai sudah. Yaman ke utara Mekah. Ke utara lagi Medina. Ke utara jauh mana tadi? Syam atau Palestina. Sehingga kalau orang dari negeri Mekah mau dagang ke Syam, Palestina, mau tidak mau melewati Yathrib. Yathrib itu Madinah. Dulu kan namanya apa? Yathrib. Jelas sampai sini? Waktu Hashim ini mimpin kafilah dagang rombongan pergi ke Syam, mampir ke Yathrib, menikah. Nah, ingat ya, ini cerita yang saya ceritakan hari ini berdampak pada kisah-kisah selanjutnya. Makanya jangan dilupakan kisah ini. Saya tegaskan lagi. Si Hashim ini mampir di mana? Yathrib, nikah sama seorang wanita namanya Salma dari suku Khazraj. Masih ingat kemarin? Ansor itu kan aslinya orang Yaman karena banjir bandang kemarin saya ceritakan. Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Ya, karena banjir bandang di Yaman, hijrah ke Yathrib, di sana jadi Aus dan Khazraj. Berarti Al-Aribah. Sedangkan Muhajirin itu Al-Musta'ribah. Oke. Para hadirin, di kota Yathrib ini menikahlah Hashim dengan wanita bernama Salma. Setelah menikah, ya hidup rumah tangga sebentar, ya malam pengantin. Setelah itu Hashim meneruskan perjalanan ke Palestina dagang. Dan bolak-balik saya sampaikan di tempat ini, jenengan kalau melihat petanya Palestina, Palestina itu perbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Betul apa enggak? Yang suka geografi mesti paham. Laut yang sama dengan lautnya Turki, sama dengan lautnya Mesir, sama dengan lautnya Ciprus, sama dengan lautnya Yunani, bahkan sampai Itali. Sehingga kalau jenengan lihat peta Syam atau Palestina ini, kalau ke utara Eropa, kalau ke timur Asia, kalau ke selatan Jazirah Arab, kan gitu Pak. Kalau ke barat Laut Mediterania, kalau ke timur, kalau selatan barat benua Afrika. Sehingga wallahu alam bissawab bisa dibayangkan di negeri Palestina sejak zaman dahulu itu pusat bertemunya komoditas barang-barang negara di dunia. Masih ingat nggak jenengan? Mudah-mudahan masih ingat ceritanya Salman Al-Farisi. Dia keluar dari negeri Persia bersama para pedagang. Masih ingat gak? Ke negeri apa? Syam. Itu menunjukkan orang Persia juga dagangnya ke Syam. Bisa dipahami gak? Orang Arab pun dagangnya ke Syam. Maka kurang lebih wallahu alam, berarti di Palestina zaman itu bertemunya segala komoditas dari bangsa-bangsa. Barangnya Cina ada di situ, barangnya India ada di situ, barangnya Eropa ada di situ, barangnya orang Arab ada di situ, barangnya orang Afrika ada di situ. Lagi zaman dulu kan ada jalur sutra. Bu paham buka iki sing penting tak sampeyan. Paham nonton? Insyaallah paham nggih. Hashim Pak sampai di Palestina sakit terus wafat. Jadi datuknya Nabi yang keberapa itu? Yang kedua namanya Hashim. Ini wafatnya di mana? Di Gaza, Palestina. Tidak sekedar di Palestina, di Gazanya itu. Yang konflik itu loh Pak. Disitulah wafat datuknya Nabi Hashim. Kuburannya nggak ada di Mekah. Kuburannya di Palestina, di Gaza itu yang dibombardir oleh Yahudi itu. Disitulah datuknya Nabi yang kedua wafat.
Lah ternyata Salma, istrinya yang di negeri Yathrib itu ternyata mengandung. Tidak jelas? Mengandung jabang bayi dan lahir. Dikasih nama Syaibah. Syaibah. Ada yang mengatakan karena diambil dari kata syaib. Syaib itu artinya uban, Mbak. Ada yang mengatakan kecil-kecil sudah ubanan. Namanya siapa tadi? Syaibatul Hamd. Otomatis tadi saya katakan Hashim memegang apa jabatannya tadi? Tolong diingat-ingat. Hashim tadi saya katakan punya berapa jabatan? 2. As-siqaya, apa itu? Ngasih minum jemaah haji. Yang kedua, ar-rifada, ngasih makan jemaah haji. Kalau Hashim wafat otomatis kosong dong. Betul apa enggak? Digantikan siapa? Digantikan Muttalib, saudaranya Hashim. Tadi kan saya katakan, Pak, jangan dilupakan. Tadi Abdul Manaf, datuknya Nabi ketiga, punya 4 anak yang terkenal, betul? 1 Hashim, kedua Muttalib, ketiga Naufal, keempat Abdus Syam. Lah, 4 orang ini yang paling cedek, sing paling parek, sing paling rukun itu Hashim dengan Muttalib. Maka ketika Muttalib ini wafat di negeri Gaza, otomatis aku tadi bilang apa? Mosok sih. Ya. Ya sudah kalau gitu. Berarti jenengan enggak ngantuk. Oke, Hashim wafat di Gaza. Berarti kan kosong jabatan ini. Betul? Ngasih minum sama ngasih makan jemaah haji dipegang oleh Muttalib. Terus Muttalib ini, Pak, dapat kabar, dapat info. Katanya Hashim itu punya anak di negeri apa tadi? Yathrib atau Madinah. Lah kebetulan memang Muttalib itu setia kepada Hashim, baik sama Hashim. Maka sebagai bentuk kesetiaan kepada saudaranya yang sudah wafat, maka Muttalib berangkat ke negeri Madinah mencari ponakannya. Paham sampai sini? Dicari-cari, dilacak-lacak karena dengar katanya nikah sama orang Yathrib namanya siapa? Salma. Dicari-cari ketemu rumahnya Mbak Yu Salma ini, Al-Khazrajiyah ini, dari Bani Najjar ini. Sesudah ketemu, subhanallah ya, akhirnya Muttalib ini ketemu sama bocah kecil itu. Dan bocah kecil itu anaknya siapa? Hashim. Namanya siapa tadi? Syaibah. Maka ngomong baik-baik sama Salma, wahai istri dari saudaraku, biarkan anak kecil ini kami bawa ke kota Mekah. Kami didik anak kecil ini untuk menuju ke kerajaan ayahnya. Maksudnya kekuasaan ayahnya, Siqaya war Rifada. Kami akan didik. Karena Hashim itu bapaknya adalah orang yang terpandang di kota Mekah. Izinkan bocah kecil ini kami bawa. Pertama kali enggak diizinkan sama Salma. Kenapa enggak diizinkan? Ya karena kasihan, masa masih kecil, jauh dari mamanya, kasihan. Tapi Muttalib ini meyakinkan, anak ini enggak akan saya sia-siakan. Seperti anakku sendiri. Aku akan mengawalnya, mencintainya, merawatnya. Karena terus dipastikan, diyakinkan, akhirnya legowo. Siapa yang legowo ini? Salma. Apalagi anaknya ini akan jadi orang hebat. Maka Syaibah dibonceng oleh Muttalib. Dibonceng dari Yathrib ke selatan. Kemana? Ke Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, Muttalib membonceng bocah kecil. Orang-orang kafir Quraisy mengira dia itu budaknya Muttalib. Mereka mengira Muttalib pulang dari pasar membeli seorang budak kecil.
Paham gak ini maksudnya? Orang-orang mengira itu adalah budaknya Muttalib, sehingga orang-orang berkata Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, budaknya atau hamba sahayanya siapa? Muttalib. Padahal bukan hamba sahayanya, tapi apanya? Ponakan. Kata Muttalib, lah, bukan budakku, dia ini anaknya Hashim, keponakanku. Tapi orang-orang sudah terlanjur ngomong Abdul Muttalib. Jelas? Sehingga ya bocah kecil Syaibah yang dijuluki Abdul Muttalib itulah datuknya Nabi yang keberapa? Kok ke-6 itu loh? Keberapa? Yang pertama. Itu Pak sudah diskenario-kan oleh Allah. Berarti Nabi itu punya keluarga di kota Madinah. Makanya nanti ketika Nabi itu hijrah, Nabi itu punya kerabat di Madinah. Karena eyang putrinya Nabi, nek cari wong Lamongan, eyang utinya, betul nggih? Itu ada di kota Madinah. Jadi punya datuk-datuk, punya paman-paman dari pihak nenek. Oke, kembali ke materi. Sehingga Abdul Muttalib ini dididik oleh pamannya yang bernama siapa? Muttalib. Abdul Muttalib ini, Syaibah tadi itu akrab dengan Muttalib, tapi enggak akrab sama Naufal dan enggak akrab sama Abdi Syams, padahal sama-sama paman semua. Jelas ya? Oke. Setelah itu Abdul Muttalib ditinggal wafat Muttalib. Siapa yang wafat nih? Muttalib, sang paman yang baik hati tadi wafat. Terus ada barang-barangnya Abdul Muttalib yang diambil oleh dua pamannya tadi. Siapa? Naufal sama Abdi Syams. Lah Muttalib, jadi Abdul Muttalib ini ada hartanya yang diambil oleh dua pamannya itu. Maka dia datangi pamannya minta kembali barangnya, nggak dikasih. Maka Abdul Muttalib minta tolong orang-orang Quraisy, ini belum jadi pendekar, belum jadi sesepuh, masih ya mungkin remaja begitu, wallahu a'lam. Tapi nanti Abdul Muttalib jadi ketua suku gitu. Ini masih prosesnya ini. Enggak digatekno, enggak dianggap sama pamannya itu. Siapa namanya tadi? Naufal sama Abdi Syams. Maka Abdul Muttalib minta tolong orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku didolimi oleh dua pamanku." Tapi orang-orang Quraisy ngomong, "Hei Abdul Muttalib, itu urusan keluarga, dirimu sama pamanmu. Kita nggak bisa nolong, itu urusan keluarga." Paham? Karena nggak ada yang nolong, maka Abdul Muttalib nelpon paman-pamannya yang di kota Yathrib. Aku tadi ngomong nelpon gitu ya? Ya nggak ada zaman dulu nelpon. Maksudnya Abdul Muttalib ini menghubungi, mungkin kirim surat atau apa ke paman-pamannya yang ada di Yathrib. Maksudnya saudara-saudaranya Salma. Bisa dipahami nggak? Paman-pamanku di kota Madinah, aku didolimi di kota Mekah, mereka mengambil hartaku. Yang mengambil adalah pamanku sendiri, paman dari pihak ayah. Kalau yang di Madinah paman dari pihak ibu. Sudah paham? Kalau bahasa Arab itu paman dari pihak ayah namanya am. Kalau paman dari pihak ibu namanya khol. Kholnya di Madinah, amnya di Mekah. Maka langsung paman-pamannya dari ibu, akhwalnya ini ketika mendengar keponakannya didolimi di kota Mekah, langsung berangkat. Paman-pamannya Abdul Muttalib yang dari kota Madinah alias saudara-saudaranya Salmah. Jelas ya jamaah? Sampai di kota Mekah sudah menjadi kebiasaan orang itu kalau datang pertama kali kan tawaf. Kok ada tawaf? Iya ada, memang zaman dulu ada tawaf. Setelah tawaf selesai, Abdul Muttalib nunggui sampai paman-pamannya selesai tawaf. Tawaf kudum lah kalau bahasa kita sekarang. Ketika sudah selesai, maka Abdul Muttalib berkata, "Al-manzil, ayo mampir ke rumah dulu paman."
Kata paman-pamannya, enggak usah ponakanku, langsung saja mana rumahnya Abdus Syams, mana rumahnya siapa? Novelis ojo suwe-suwe nak endi udono paman-paman iki. Endi omahe Abdus Syam, mbek endi omahe Noval. Wis gak pakai lama-lama, langsung paman-pamannya yang dari kota Madinah itu mendatangi rumahnya Noval sama Abdus Syam. Nek gak kon balekno barange ponakanku ini, tak sikat awam. Dan orang Mekah itu gak wani sama orang Madinah. Kenapa? Karena jalur dagangnya. Halo. Bisa dipahami enggak? Orang Mekah itu gak berani sama orang Madinah. Kenapa? Karena orang Mekah itu untuk bisa makan harus dagang. Salah satu cara dagangnya adalah harus ke negeri Syam. Dan itu melewati Madinah. Mau macam-macam sama orang Madinah, ditutup jalur perdagangannya, keok dia. Sejak zaman dulu Pak, perang itu adalah sejak zaman dulu itu, Romawi, Persia, namanya perang itu dibalik itu ada unsur ekonomi. Gak wani mikir-mikir engko nek aku duwe masalah kalau karo penduduk Medina, suatu saat kalau aku dagang kena aku. Hartaku diambil, soros. Ngalah Pak, gak berani. Abdus Syam bukan ngalah, ya memang kalah. Siapa tadi? Abdus Syam sama Noval dikembalikan barang-barangnya. Udah selesai, paman-pamannya balik ke Medina. Udah jelas ya? Sampun? Alhamdulillah. Terus setelah itu tambah gede, Abdul Muthalib jadi orang hebat. Jabatannya Muthalib tadi sebelum wafat dikasihkan ke Abdul Muthalib. Sehingga datuknya Nabi yang namanya Abdul Muthalib, datuk keberapa ini? Datuk pertama ini punya jabatan. Jabatannya apa? Sama dengan Hashim. Apa jabatannya berarti? Asiko yang ngasih minum jemaah haji, dan Ar-Rifada ngasih makan jemaah haji. Sampai sini paham ya jemaah? Tuh, Abdul Muthalib ini Pak, anaknya banyak. Aku tidak mengatakan banyak, tapi banyak. Sudah paham maksudku ya? Wong Jawa iku nek gedhekno perkara kan dikai w. Gede jadi gede. Ganteng jadi ganteng. Begitu ya? Itu kayak bahasa Arab namanya isim tafdil. Tapi wong Jawa gak ngerti isim tafdil, ngerti ini iku mang gede, ganteng, wayu, apa meneh? Awapi, suwoge. Nek melarat piye? Repot ya. Melawarat. Nah, ayo ya. Lah Abdul Muthalib iki anake akeh. Lanange 10 lebih, wedoke yo akeh. Sing pasti bojone yo akeh iku. Istrinya pasti ini ngono kan? Nah, perhatikan Bapak-bapak, ini menarik nih. Abdul Muthalib itu nazar, nek anakku lanang kabeh sampai akeh 10, salah sijine tak sembelih. Namanya jahiliyah Pak. Nadar dulu aneh-aneh. Anaknya dia apa? Sembelih. Sampai 10, dan kenyataannya nanti ujungnya lebih dari 10. Laki-laki tok loh itu. Belum yang apa? Yang cewek. Bibit-bibitnya Nabi banyak. Jadi paman-pamannya Nabi itu banyak, bibit-bibitnya Nabi banyak. Nadar nanti kalau anakku 10, maka aku nadar akan diundi untuk disembelih. Waktu sampai 10 Pak, yang laki-laki diundi, ternyata yang keluar namanya siapa? Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi. Namanya Abdullah ini keluar Pak. Bingung Abdul Muthalib ini, karena Abdullah ini yang paling dicintai. Abdullah ayahnya Nabi ini paling disenangi Abdul Muthalib, paling nyenengno atine, paling cocok, paling disenangi. Lah kok ternyata waktu diundi kok namanya Abdullah. Bingung Abdul Muthalib ini. Gimana caranya untuk membebaskan putranya dari nadar ini? Karena dia juga takut kualat. Karena kalau meninggalkan nadarnya, akhirnya Abdul Muthalib datang ke dukun wanita, kahina, dukun wedok.
Minta solusi, Mbah, ini gimana, Mbah? Iki anakku harusnya menurut nazarku disembelih. Tapi aku gak tega, masa anakku tak sembelih. Solusinya gimana, Mbah? Kata Mbah Dukun, wis ngene, kau harus mengundi nama Abdullah, diundi dengan 10 ekor unta sebagai tebusan. Sebagai tebusannya siapa? Abdullah. Maka diundi, Pak, nama Abdullah dan 10 ekor unta. Setelah diundi, keluar. Yang keluar siapa? Atau apa? Yang keluar ternyata tetap namanya Abdullah. Bingung Abdul Muthalib, Mbah, lah kok sik metu jenenge Abdullah, Mbah? Gimana, Mbah? Cari Mbah Dukun, tambahan lagi jadi 20 ekor unta. Diundi lagi, Pak, 20 ekor unta dengan namanya Abdullah. Ternyata yang keluar masih Abdullah. Mbah, gimana ini, Mbah? Tambah lagi, Nak. Jadi berapa? 30. Lah setelah 30 ini diundi, Abdullah dengan 30 ekor unta. Setelah diundi dan dilihat ternyata yang keluar adalah siapa? Masih Abdullah. Sampai 100 unta baru diundi dan yang keluar 100 unta. Semenjak itulah diterangkan dalam kitab Ar-Rahiq. Ini saya ngomong dari awal sampai akhir. Ini referensi saya, kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sudah diterjemahkan, buku bestseller ini. Ya, yang menulis ulama India tapi pakai bahasa Arab. Al-Imam Mubarakfuri. Taib. Ada di toko-toko buku banyak. Sampai mana tadi? Akhirnya pada waktu itu Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta, dibagi-bagikan ke fuqara wal masakin di kota Mekah untuk membebaskan putranya namanya Abdullah. Makanya dalam riwayat wallahu alam shawab dikatakan, Rasulullah mengatakan, ana ibnu dzabihain, aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa? Siapa 2 orang ini? Pertama Ismail. Kan Ismail kan bapaknya Nabi. Iya kan? Bapak. Nah, terus yang nomor 2? Ya Abdullah ini. Gitu kan. Oke. Di zamannya Abdul Muthalib ada 2 peristiwa penting. Di zamannya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi yang pertama ini, ada 2 peristiwa penting. Apa peristiwa penting ini, Ustaz? Peristiwa pertama, ditemukan kembali sumur Zam-Zam. Ustaz, kok maksudnya ditemukan nih bagaimana, Ustaz? Apa hilang? Mosok sumur kok hilang? Iya. Loh, gimana, Ustaz? Begini. Jadi pada waktu itu terjadi banjir bandang. Kemudian sumur Zam-Zam ini tertimbun. Jangan heran, Pak. Kalau ada banjir bandang, tanah longsor, itu bisa menggeser apa? Struktur tanah, betul gak? Kayak yang terjadi dulu bencana di Sulawesi, masih ingat sampean? Masih ingat gak? Di mana dulu itu, Pak? Di Palu itu kan bergeser, Pak. Bahkan hilang, betul apa enggak? Nggih mboten. Lho sampean ngomong iyong lah, aku cek semangat. Nggih mboten? Nah, ngono lah semangat. Akhirnya, Pak, wong-wong Quraisy itu bingung ngendi sumur Zam-Zam ini. Sehingga bertahun-tahun lamanya sumur Zam-Zam enggak ada, mungkin ratusan tahun, Pak. Hilang sumur Zam-Zam itu, Pak. Orang enggak tahu di mana dulu sumur Zam-Zam ini. Tertimbun. Enggak tahu. Zaman dulu enggak ada alat pendeteksi, enggak tahu. Hilang. Sampai Allah takdirkan, wallahu a'lam bishawab, Allah takdirkan Abdul Muthalib itu mimpi.
Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar apa lupa? Lupa berarti pernah tahu. Ya kan? Karena syaratnya lupa itu harus pernah tahu. Masalahnya sama nih gak pernah tahu ngaku lupa. Nggih. Dikasih mimpi sama Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya sumur Zam-Zam. Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun dari tidur, Abdul Muthalib ngejak anak-anaknya mencari sumur Zam-Zam yang hilang itu atas petunjuk mimpinya dan ketemu. Zam-Zam ketemu lagi, Pak. Di zamannya siapa? Abdul Muthalib. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, di zamannya Abdul Muthalib terjadi tentara bergajah menyerang Ka'bah. Dan itu sudah saya ceritakan di pertemuan yang lalu. Masih ingat deh? Gini mboten? Yang kisahnya Abroha itu loh, Pak. Menyerang, kenapa kok menyerang? Kan sudah saya sampaikan itu. Nah, nggak usah saya ulangi lagi. Ya, bosen juga sampean kalau dengarkan bolak-balik. Ya, jadi penyerangan kota Mekah oleh tentara bergajah ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Langsung wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Lah, itulah cerita tentang jatuhnya Nabi yang ke berapa tuh? Pertama. Setelah jatuhnya Nabi berarti siapa? Ayah. Nah, sekarang kita cerita Abdullah. Abdullah ini, Pak, anaknya Abdul Muthalib yang paling disayangi Abdul Muthalib. Dinikahkan oleh Abdul Muthalib dengan wanita terhormat. Wanita yang mulia. Wanita yang baik. Namanya siapa? Namanya Siti Aminah. Saya pernah jelaskan, Ustadz, jenengan gak salah tah. Mosok ono jeneng Siti bareng. Aku itu kan ngeloki wong Jawa. Ngene kok dimasalahno sih Mas sampeyan. Gak apa-apa. Siti itu bukan nama Arab. Nama aslinya siapa? Aminah. Siti itu panggilan, artinya nyonya. Katanya sih, wallahu a'lam, Siti itu dari kata Sayyidati, nyonyaku, tuan putriku. Makanya orang Jawa kan biasanya kan Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Hajar, Siti Sarah. Padahal kan Siti itu gak ono ngarep nyebut Siti. Paham gak? Tapi itu dari bahasa apa tadi? Sayyidati. Lah wong Jawa repot ngomong Sayyidati, akhirnya gampang dadi apa? Siti. Artinya tuan putriku, artinya iya tuan putriku, nyonya lah kalau bahasa gitu. Nah, oke. Kembali ke materi. Dinikahkanlah sama siapa? Aminah, wanita cantik, berbudi luhur, baik, bernasab yang bagus, bangsawan. Menikahlah Abdullah sama Aminah. Maka ini rumah tangga yang luar biasa, saling mencintai. Dan seorang laki-laki gak boleh berdiam di rumah, harus bekerja. Maka seperti pendahulu-pendahulunya, Abdullah pun berdagang. Kan kemarin sudah saya ceritakan, orang Mekah itu menyandarkan ekonominya pada perdagangan, gak ada lain. Maka Abdullah pun dagang dari negeri Mekah berangkat ke Syam. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ketika berangkat ke Syam di tengah jalan sakit, maka mampir ke Yathrib, dirawat di keluarga neneknya. Bisa dipahami enggak nih? Betul toh? Kan tadi kan punya paman-paman, punya yang putri, namanya siapa? Namanya Salma, dirawat di situ terus wafat di situ. Dalam riwayat yang lain sudah sampai ke negeri Syam,
mau balik ke Mekah sakit. Terus singgah di Medina, dirawat di Medina, terus wafat di Medina atau Yathrib. Sehingga ayahnya Nabi namanya Abdullah itu wafat di Yathrib atau Medina. Oke? Sudah wafat, Siti Aminah dalam kondisi apa? Mengandung. Hamil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu yatim. Bahkan yatim sebelum lahir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatim sebelum lahir. Ayahnya wafat, beliau masih di kandungan sang ibu. Sedangkan Siti Aminah sedih luar biasa. Kalau jenengan bisa membaca literatur Arab, itu Siti Aminah dalam riwayat dikatakan menyenandungkan syair-syair kepedihan, syair-syair menunjukkan hatinya benar-benar sedih luar biasa karena ditinggal suami yang ia cintai. Bahkan Aminah tidak menikah lagi sampai wafat. Tidak seperti kebiasaan orang Arab lainnya. Nikah selesai ya nikah lagi. Mohon maaf, kalau bojone mati ya nikah lagi. Ini Siti Aminah sampai wafat tidak nikah lagi. Tidak diriwayatkan dia nikah lagi. Maka setelah itu ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika mendengar wafatnya Abdul Muthalib juga terpukul. Kenapa? Karena Abdullah ini putra kesayangannya luar biasa. Meskipun anaknya banyak, tapi Abdullah yang paling disenangi. Sedih luar biasa Abdul Muthalib. Aminah juga sedih. Di saat itulah Rasulullah tumbuh di perut sang mama. Terus sampai lahirlah manusia termulia sejagat raya ini. Yang keluar dari rahim Siti Aminah, ya, Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini. Di tahun yang sama dengan tahun yang ada tentara bergajah menyerang kota Mekah pada hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat para ulama beliau lahir hari Senin. Tetapi terjadi perselisihan tanggal berapa, bulan apa, terjadi perselisihan. Tapi yang pasti Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal hari Senin. Pasti muttafaq wafatnya. Kalau lahirnya khilaf para ulama tanggalnya. Tahunnya jelas tahun gajah. Tahun yang sama dengan tentara bergajah datang tadi. Kemudian hari Senin, ya cuma terjadi perselisihan tanggal dan bulannya. Banyak riwayat-riwayat katanya api Majusi di Persia padam karena wafatnya Nabi. Kemudian ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Wallahu a'lam. Banyak riwayat-riwayat yang lemah yang menerangkan hal ini. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka Siti Aminah memerintahkan budaknya perempuan namanya Ummu Aiman, namanya Barkah. Atau pokoknya dia mengutus seseorang datang ke Abdul Muthalib mengabarkan bahwa cucunya lahir. Gembiranya Abdul Muthalib luar biasa karena cintanya kepada Abdullah sudah ada penggantinya. Siapa? Anaknya Abdullah. Maka datang Abdul Muthalib membawa jabang bayi kecil, dibawa ke depan Ka'bah. Dia bersyukur kepada Allah. Terus dikasih nama Muhammad. Nama yang mungkin gak ada orang Arab namanya Muhammad. Tapi dalam sejarah ada sahabat Nabi namanya sama dengan nama Nabi. Siapa kira-kira? Ya Muhammad. Lapo kok sampean pikir? Wong wis tak udono. Ada seorang sahabat Nabi satu namanya sama dengan namanya Nabi Muhammad. Siapa kira-kira? Nah apa sampean mikir sak musuh ini kemana? Namanya saja sama, wis tak udono lho. Kok sampean mikir? Mungkin mikir bine be ya.
Alah, gak sampai rono paling sampai. Namanya Muhammad bin Maslamah. Sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi, Muhammad bin siapa? Maslamah. Tapi pada waktu itu mungkin Muhammad bin Maslamah juga nggak tahu apakah orang Quraisy, apakah perlu dicek lagi. Nah, tapi beliau namanya Muhammad bin Maslamah. Dikasih nama Muhammad. Banyak riwayat kenapa Abdul Muthalib kok ngasih nama Muhammad. Padahal itu nama yang nggak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Ada dua versi. Ada yang mengatakan ya karena Muhammad artinya baik. Apa sih artinya Muhammad? Hammada yuhammidu Muhammad. Namanya Muhammad, orang yang terpuji. Supaya terpuji di dunia dan di langit, dikasih nama Muhammad. Ya, dikasih nama Muhammad oleh siapa? Datuknya Nabi yang pertama. Riwayat yang lain katanya, wallahu a'lam, katanya Abdul Muthalib ini waktu dagang ke Syam, dia ini mendengar berita dari Bani Israel, dapat mendengar berita dari ahli kitab. Katanya dalam kitab Taurat dan Injil itu ada nabi akhir zaman namanya siapa? Muhammad. Terus terinspirasi dengan itu, maka Abdul Muthalib ngasih anaknya dengan nama Muhammad. Kita orang Islam tidak boleh ragu-ragu bahwa namanya Nabi Muhammad ada di Injil. Enggak boleh ragu-ragu. Mungkin orang Kristen akan ngomong, ngelendur itu gak ada. Mana ada dalam Injil nama Muhammad. Versi Injil sekarang memang gak ada. Tapi umat Islam wajib mengimani bahwa nama Nabi sudah ada di Injil. Kan ada ayatnya. Min ba'dismuhu Ahmad. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum simahum fi wujuhi min athari sujud. Kemudian diteruskan di akhirnya, itulah perumpamaan Nabi Muhammad di kitab Taurat. Artinya sudah disebut namanya Nabi itu, atau diceritakan Nabi itu. Oke? Gara-gara itu Abdul Muthalib ngasih nama apa tadi? Dan banyak kejadian-kejadian yang diceritakan, katanya mohon maaf, vaginanya atau kemaluannya Siti Aminah mengeluarkan cahaya ketika Rasulullah lahir. Banyak pak kisah-kisah yang aneh-aneh gitu. Tapi wallahu alam, ya riwayatnya banyak yang tidak sahih. Terus kemudian setelah itu Abdul Muthalib dicintai oleh siapa? Mohon maaf, Abdul Muthalib mencintai Nabi Muhammad luar biasa karena teringat dengan anaknya yang sudah wafat. Namanya siapa? Abdullah. Lah kebetulan Siti Aminah ini menyusui Rasulullah Muhammad SAW hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena nggak mengeluarkan air ASI. Ya, tidak bisa mengeluarkan air ASI Siti Aminah ini. Kemudian di antara wanita yang pertama-tama kecuali beberapa hari saja mungkin Siti Aminah, setelah itu nggak bisa. Dan dalam riwayat yang menyusui Nabi di awal-awal yang pertama adalah budaknya Abu Lahab. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Suwaibah. Namanya Suwaibah. Kira-kira pertemuan akan datang saya suruh orang maju ke depan cerita meneng iso tak? Bisa? Awas loh, besok tak suruh satu orang. Ayo tak suruh maju, nek gak iso tak jewer kupinge kok. Guyon Pak Bu. Tapi temenan iki. Namanya siapa tadi? Suwaibah. Beberapa hari atau beberapa waktu setelah itu, di zaman jahiliyah dulu, di era Arab klasik, itu ada suku yang terkenal wanita-wanitanya itu memang berprofesi menjadi ibu asuh yang nyusui bayi. Namanya suku Bani Sa'ad. Tapi ceritanya sampai di sini aja. Udah 1 jam kurang lebih. Insya Allah akan dilanjut. Sampai jalur cerita ini terus sampai subuh dah. Aku kuat, sampai enggak kuat. Oke, insya Allah sampai berarti poin sampai Nabi umur berapa tadi? Target kita kan sampai Nabi umur 63, betul ya? Ini masih umur berapa tahun? Sebelum 1 tahun, masih balita ini. Besok akan dilanjut sampai iling-iling yang nyusui pertama kali atau diantara wanita yang menyusui setelah Siti Aminah. Siapa tadi? Suwaibah. Sampai sini titik. Akan dilanjut di lain kesempatan. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Semoga panjenengan sehat walafiat, istiqomah dan
menjadi ahli masjid, ahli salat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.